wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Afwan Khairul Haya dari kelas IPS A semester 6 IAIN Kudus ingin sedikit membahas tentang virus yang saat ini sedang gempar dan meresahkan Indonesia dan dunia pada umumnya, yaitu COVID-19 atau yang biasa disebut dengan Corona. Corona pertama kali lahir di Cina, lebih tepatnya di kota Wuhan, karena ada satu orang yang terinfeksi virus tersebut yang kelihatannya belum diketahui dari mana asalnya virus tersebut. Tapi pemerintah sana mengklaim atau membuat statement bahwa virus tersebut lahir dari makanan mereka yang makan seperti tikus, kelelawar, anjing, kucing, dan binatang-binatang seperti itu. Tapi sebenarnya masih diragukan keasliannya, karena kita tahu sendiri di Indonesia, di tempatnya suku Toraja, itu di sana juga makanan seperti itu. Malah sejak lahir, sebelum di Cina ada, itu Toraja itu sudah memakan seperti itu. Di Toraja, Tomohon, Manado sana itu ya seperti itu makanannya. Tapi ya nyatanya nggak ada virus kan. Kalau menurut saya kan nggak bisa disalahkan dari virusnya itu sendiri toh. Dari makanannya itu sendiri gitu. Kemudian permasalahan COVID-19 atau Corona tersebut tidak hanya dari masalah kesehatan atau virus tersebut saja, tapi juga terkait dengan masalah yang terkait dengan sosial atau kemanusiaan atau sosial lah gitu. Masalah sosial yang timbul dari COVID yaitu banyak sekali. Yang pertama ekonomi, yang kedua budaya atau adat istiadat yang mulai luntur, karena ya tidak luntur sih ya, mungkin terkurangi lah, karena kan interaksinya dikurangi dan sebagainya. Solusinya apa? Sementara ini solusi yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada khususnya itu yang pertama lockdown. Yang pertama itu sejak munculnya itu kira-kira sebulan dari munculnya virus itu di Indonesia, pemerintah mencanangkan lockdown atau pembatasan wilayah yang sekarang disebut sebagai karantina wilayah. Tapi yang dulunya itu lockdown. Lockdown itu pembatasan wilayah-wilayah sehingga masyarakat dari ruang lingkup wilayah tersebut tidak dapat keluar dari wilayah tersebut atau dilarang keluar dari wilayah tersebut, dan masyarakat dari luar tidak boleh masuk ke dalam wilayah tersebut. Begitu. Namun pada kenyataannya, seperti yang kita ketahui, Indonesia tetap Indonesia. Rakyatnya sulit untuk diatur, sehingga lockdown itu bukan berarti apa-apa. Masih berkerumun antar wilayah, dan bahkan masih banyak yang kecolongan mudik atau pulang kampung dari Jakarta ke kampungnya masing-masing, atau dari kota-kota yang padat yang kemungkinan besar infeksi persebaran corona itu terbesar itu ke kampungnya, seperti itu. Nah, seperti itu kan ya semakin sulit pemerintah untuk mengatasi. Nah, selang beberapa bulan, pemerintah mencanangkan lagi adanya PSBB, yaitu ya hampir sama seperti corona, hampir sama seperti lockdown, tapi pemerintah masih menghidupkan sektor ekonominya, karena di Indonesia kan masih negara berkembang, jadi masih taraf ekonomi masyarakatnya kan masih standar lah, belum merata. Yang PNS yang digaji oleh pemerintah enak, dia dapat gaji, tapi kan yang pegawai yang gajinya harian, yang
seperti buruh kan ya kasihan. Makanya itu pemerintah mengambil keputusan PSBB tersebut. Tapi kenyataannya pun lain. Masyarakat masih banyak yang tidak berkepentingan untuk bekerja atau dalam berkepentingan sangat penting lah, masih pada berpergian, masih memadati tempat-tempat wisata atau keramaian. Ya mau gimana enggak? Ya semakin sulit mengatasi itu. Kebijakan yang terakhir yang diambil oleh pemerintah yaitu social distancing. Social distancing adalah membatasi interaksi. Contohnya seperti kalau duduk itu sini kursi, 3 kursi yang tengah itu dilarang untuk diduduki lah. Seperti kalau di bis ya, kalau bis atau kereta itu kan duduknya itu berjauhan gitu loh. Ada kayak ruang yang dikosongkan agar tidak terjadi kontak fisik antara masyarakat. Itu sebenarnya cara yang tepat. Dari awal sebenarnya caranya itu tepat sekali, sudah tepat. Tapi karena ya masyarakatnya sendiri itu yang gimana ya, masih sulit diatur lah gitu. Makanya yang menyebabkan corona di sini sangat lamban untuk dibasmi. Bahkan sampai sekarang asal virus corona di Cina sana itu sudah selesai, tapi di sini itu nggak selesai ya karena itu. Padahal di sana kan padatannya jauh lebih padat. Tapi kenapa di Indonesia bisa lama seperti ini ya? Ya karena tadi manusianya yang masih kurang kesadaran lah gitu. Masalah-masalah yang timbul karena corona yang lain yaitu masalah sosial di bidang ekonomi. Contohnya kan yang pertama dulu di lockdown. Di lockdown kan tentunya banyak orang yang tidak bekerja. Nah, itu kan tentunya akan menimbulkan kriminalitas seperti itu atau penyimpangan sosial lah, pengangguran. Nah, dengan adanya masalah tersebut makanya tadi pemerintah mencanangkan PSBB. Buat kalian, ketika pasien membludak dan terserahlah jawab kami. Seperti kalian yang saat ini bersikap terserahlah ketika kami berjuang sendiri. Sungguh, ketika pasien membludak, hampir semua positif COVID-19, maka kalianlah yang paling merugi. Kami pun akan mengegoiskan diri seperti kalian saat ini. Kami bisa merawat, mengurus diri kami masing-masing dan keluarga kami sendiri. Sangat bisa. Kalian paham obat-obatan? Bisa pasang infus? Bisa ngitung dosis obat? Bisa nyuntik? Bisa? Terserahlah. Berusaha ikhlas, tapi berat dengan kondisi yang kalian lakukan tanpa memikirkan kami medis dan para medis. Dulu, kami demi raga yang lain. Sekarang no. Raga kami dan keluarga kami juga lebihnya. COVID-19 atau Corona tentunya akan memantik permasalahan di berbagai bidang dan akan menyebabkan dampak-dampak negatif tentunya, karena kan ya karena adanya corona tersebut. Yang pertama, masyarakat resah dengan keberadaannya sendiri. Dia mau di rumah gak dapat uang, mau keluar takut terkena virus, kan mereka jadi dilema. Itu masyarakat yang sadar loh. Kalau yang gak sadar ya tambah
sebenarnya tambah membahayakan, karena kan dia nggak tahu persebaran corona itu sampai mana, atau nggak tahu dia, contohnya kalau kota A, dia kan kota A, dia mau pergi ke kota B sudah terjangkit, dia pulang ke kota A lagi kan malah kota A terjangkit. Nah seperti itulah contohnya yang meresahkan warga. Dan apabila sudah terkena itu di kota tersebut, tentunya akan menimbulkan kekisruh atau percikan seperti tadi, percikan masalah atau tuduhan keresahan terhadap sesamanya, bahkan keluarganya, karena kan di wilayah tersebut sudah terjangkit gitu. Terus masalah selanjutnya yang timbul adalah terhambatnya atau terkikisnya interaksi atau organisasi antar individu. Jika organisasi terhambat, maka interaksi akan terhambat. Organisasi akan terhambat, maka interaksi akan terhambat. Tentunya akan merugikan dari seluruh masyarakat, kan dia akan menjadi masyarakat yang hanya di rumah saja, kan akan menjadi masyarakat yang kuper atau kurang pergaulan. Dan bagi masyarakat yang mereka suka bergaul, jika disuruh di rumah saja, tentunya akan menimbulkan tekanan sendiri, yang biasanya dia gemar bersosial atau gemar berbincang-bincang ringan lah dengan tetangganya, tapi dia karena ada kebijakan tersebut dia jadi di rumah terus, kan jadinya akan menimbulkan tekanan-tekanan di bidang di sektor psikologinya lah, gitu. Kan yang rugi sebetulnya kan negara sendiri jika seluruh Indonesia seperti itu. Solusi yang utama sebenarnya ya itu tadi. Solusi dari pemerintah kan sudah ada, himbauan dari pemerintah seperti itu. Yang selanjutnya ya dari masyarakatnya sendiri, agar lebih meningkatkan kesadaran untuk tahu lah bahaya dari virus tersebut. Kan sudah ada contohnya yang terkena seperti itu, pasti masyarakat kan sudah tahu. Tapi kenapa masih ada yang mati di tangan Tuhan, seperti itu kan ya benar seperti itu, tapi kan benar tapi nggak benar lah, intinya itu benar karena ya memang seperti itu, takdir kan semuanya di tangan Tuhan, tapi kan lebih baik menghindari. Namanya takdir, nggak ada yang tahu kan gitu. Terus masalah solusi terkait dengan masalah sosial seperti yang adanya kriminalitas tadi, ya tadi dengan adanya PSBB kan dia dapat melancarkan kembali sektor ekonominya, kan akan meminimalisir lah, syukur-syukur dapat menumpas adanya kriminalitas. Kalau ada kriminalitas kan dia selain resah adanya virus, dia juga resah adanya kriminalitas tadi. Di desa di sekitar saya kemarin terjadi seperti itu, karena dia di lockdown, disuruh di rumah saja, jadinya dia keliling-keliling ke rumah tetangganya seperti itu, dia membandel, dia mengambil barang dari
rumah tetangganya, bahkan motor di dalam rumah itu diambil. Siang hari pula dibawa keluar desa dijual. Kalau seperti itu kan ya meresahkan warga, padahal kan ya siang-siang. Terus setelah itu bahkan kemarin sebelum puasa, jadi di dekat sini juga, di tepatnya di sebelah desa yang dirasakan oleh adanya maling tadi, ada yang terpapar atau terjangkit COVID-19. Semakin meresahkan desa sini, desa wilayah sini. Ya memang bukan wilayah Pati, tapi wilayah Kudus. Saya kan orang Pati. Tapi kan sektor ekonominya di Kudus, sektor ekonomi yang pusatnya itu di Kudus, tepatnya di Desa Kalirejo. Di daerah sini kan pusatnya situ yang ramai, jadinya kan ya meresahkan. Kebijakan di situ pun ada, yaitu seluruh masyarakat yang terlibat dalam siklus ekonomi di sana itu disuruh memakai masker. Jika masih batuk disuruh pulang. Itu kebijakan baik. Kebijakannya berjalan baik. Tambah lagi, setelah itu ada di desa tadi juga, di desa Kotuk tepatnya, itu di lockdown. Nah, itu kan semakin meresahkan warga. Dari lockdown tadi kan karena pasiennya itu sudah terpositif lah. Sebelumnya meresahkan kan itu karena ada ODP atau orang dalam pengawasan atau yang tertuduh lah intinya. Nah, setelah itu dia positif dan di lockdown. Di Kalirejo sana semakin resah kan masyarakat, pemerintah sana memperketat dengan menyiram disinfektan di jalan-jalan yang menghubungkan desa tadi dengan atau desa Kutuk tadi dengan Kalirejo. Nah, itu sudah sebenarnya sudah di lockdown, tapi kan ya masyarakat kan ya punya kebutuhan, jadinya ya gimana lagi gitu. Masih banyak dari masyarakat desa Kutuk yang datang ke pasar Kalirejo untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ya, kebijakan tadi yang menyemprot disinfektan itu pun berhasil. Semakin kesini semakin keresahan itu semakin menghilang. Sampai saat ini lockdown itu kayaknya sudah dibuka karena mungkin pasiennya sudah dibawa di karantina ke rumah sakit. Mungkin saya juga kurang tahu jelas karena di sana juga minim informasi, karena mungkin ya ditutup lah agar masyarakat sekitar tidak resah. Sebenarnya COVID-19 ini kan ya nggak terlalu besar lah, tapi karena adanya media yang membesarkan itu maka dari masyarakat itu semakin resah. Nah, dengan adanya berita hoax seperti itu kan, ada masyarakat yang ingin membuat keributan atau menyebar berita hoax seperti itu kan, ya membuat masyarakat yang masih awam itu kan semakin resah. Terus apa lagi ya? Mungkin sekian bahasan atau topik saya tentang COVID-19 yang dapat menyebabkan patologi sosial atau yang berhubungan dengan patologi sosial. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf.
sebentar lagi sudah Lebaran. Saya dan segenap keluarga saya juga tadi di CPS Institut Agama Islam Negeri Kudus mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tetap di rumah saja, tetap jaga kesehatan dan tetap waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan COVID-19, disiplin diri adalah kunci. Jaga jarak dengan orang lain 1 meter atau lebih. Cuci tangan pakai sabun secara rutin, terutama setelah bepergian. Pakailah masker saat keluar rumah untuk mencegah penularan. Dan yang paling penting, tetap bergotong royong dan membantu sesama selama masa pandemi. Terima kasih telah disiplin dan membantu pemerintah melawan COVID-19.